Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana dan sistem rangka. Pesawat sederhana itu macam-macamnya, ada tuas dan pengungkit. Jadi dalam kehidupan sehari-hari orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Nah, misalkan contohnya itu cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Jadi di sini batu, di sini tumpuan, di sini gaya kuasa. Macam-macam tuas atau pengungkit dia itu ada gunting, gerobak, penjepit roti, pinset, palu, jungkat-jungkit, sekop, dan tang. Hubungan titik tumpu, beban, dan kuasa. Jadi di sini ada beban, di sini kuasa. Kemudian itu di sini titik tumpu, dari titik tumpu ke kuasa itu adalah lengan kuasa, dari titik tumpu ke beban itu adalah lengan beban, sehingga secara matematisnya itu adalah W dikali LB disama dengan F dikali LK. W itu adalah berat beban, LB itu lengan beban, F itu gaya kuasa, dan LK itu adalah lengan kuasa. Kemudian yang kedua itu adalah bidang miring. Kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang, maka orang memilih membangun gedung-gedung bertingkat. Bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas? Tentu dibuat tangga dengan kemiringan tertentu. Nah, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Jadi untuk bidang miring secara matematis itu adalah W dikali H sama dengan F dikali S. W itu adalah beban, H itu tinggi, F itu gaya kuasa, S itu adalah panjang bidang miring. Alat yang bekerja berdasarkan bidang miring itu ada, misalkan itu kalian menaikkan balok atau papan gitu kan ke mobil dengan papan miring. Kemudian ada gergaji, skrup, kampak, permainan bidang miring, serodotan, kemudian jalan di pegunungan. Yang ketiga itu adalah katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau ranti. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah kerangka. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol digolongkan ada 3 macam, ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Contohnya itu adalah timbaan pada sumur, itu dia masuk ke dalam katrol tetap. Katrol tetap prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa, sehingga keuntungan mekanisme itu adalah 1. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol bergerak, lengan bebannya itu dia setengah, sehingga keuntungan mekanisme itu adalah 2. Katrol ganda diperoleh memperoleh semakin banyak keuntungan mekanis. Beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak disebut dengan katrol ganda. Keuntungan mekanis katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Roda gigi atau gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan, di mana ada efisiensinya. Energi keluaran bermanfaat dibagi dengan energi masukan total. Nah, pesawat sederhana dalam rangka manusia. Tubuh kita ini juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot di leher bekerja ketika kita sedang mendongak kepala. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu
Dagu merupakan posisi beban dan kepala merupakan gaya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat sederhana tipe yang pertama. Nah, tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat, pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Jadi kalian perhatikan gambar tangan, berarti tangan itu titik beban, kemudian ini ada titik kuasa dan ada titik tumpu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.